kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai listrik dinamis. Tapi lebih dalamnya lagi kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Nah, tentu saja kan kalian pasti sering mendengar tentang rangkaian listrik. Nah, tapi sebenarnya apa sih pengertian dari rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik merupakan jalur yang tersusun dari berbagai macam komponen elektronik yang mampu mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke berbagai perangkat. Nah, kalian tentu tahu bahwa rangkaian listrik itu terbagi atas 3. Yang pertama ada namanya rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada namanya rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tersusun berurutan dan tidak bercabang. Sedangkan rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Dan yang terakhir, rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Oke guys, kita akan membahas rangkaian seri terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan dan amati baik-baik gambar rangkaian seri yang ada pada video. Kalian tentu tahu bahwa lampu yang digunakan atau lampu yang disusun pada rangkaian seri itu dirakit atau disusun secara berurutan, dalam artian tidak ada percabangan, atau disusun secara berdampingan, tidak ada yang namanya percabangan. Jadi itu ciri khas dari rangkaian seri. Lampu-lampu yang digunakan atau hambatan-hambatannya itu disusun secara berurutan, oke, dan tidak ada namanya percabangan. Nah, dan salah satu ciri khas juga dari rangkaian seri adalah kalau misalnya salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga itu akan mati. Oke, jadi misalnya kalian menggunakan 3 lampu di rangkaian seri kalian, terus lampu yang ketiga mati, maka lampu yang pertama dan kedua itu akan ikut mati juga. Itu ciri khas dari rangkaian seri. Salah satu contoh pengaplikasian dari rangkaian seri ialah penggunaan lampu jalan. Kalian coba perhatikan lampu jalan, kalau misalnya satu mati, maka semua akan mati. Kalau satu nyala, maka semua akan nyala. Itu salah satu aplikasi dari rangkaian seri. Oke, nah pada rangkaian seri, arus listrik yang melewati hambatan satu itu nilainya akan sama besar dengan arus listrik yang melewati hambatan kedua dan ketiga. Jadi misalnya kalian menggunakan 3 hambatan, berarti arus listrik yang melewati hambatan satu akan sama nilainya dengan arus listrik yang melewati hambatan 2 dan juga hambatan 3. Sehingga kalian dapat merumuskan seperti ini. Kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 2 sama juga dengan kuat arus yang ada di hambatan 3. Pokoknya sebanyak apapun hambatan yang kalian gunakan, itu nilai kuat arusnya akan sama. Oke. Kemudian dari sisi tegangan, untuk tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan tegangan yang ada di hambatan 2 dan 3. Jadi misalnya kalian menggunakan 3 hambatan, jadi tiap hambatan itu tegangannya berbeda-beda. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan itu dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber listrik yang kalian gunakan. Seperti itu. Maka kalian dapat menuliskan secara matematisnya itu tegangan total sama dengan tegangan pada hambatan 1 ditambah dengan tegangan pada hambatan 2 ditambah dengan tegangan pada hambatan 3. Pokoknya sebanyak berapapun hambatan yang kalian gunakan itu ditambah terus-menerus. Maka hasilnya akan sama dengan tegangan sumber yang kalian gunakan. Tegangan sumber listrik ya, seperti itu guys. Oke, kemudian untuk menghitung hambatan totalnya, kalian sisa menjumlahkan semua hambatan yang kalian gunakan. Misalnya hambatan 1 tuh nilainya berapa, hambatan 2 nilainya berapa, hambatan 3 nilainya berapa ya. Kalian jumlahkan semuanya sehingga kalian peroleh nilai hambatan totalnya. Seperti itu guys untuk rangkaian seri. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal biar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menghitung hambatan pengganti dari rangkaian seri. Nah, perhatikan gambar yang ada di dalam video.
Gambar yang naik turun seperti ini itu namanya adalah hambatan atau resistor. Makanya simbolnya di sini adalah R. Jadi karena ada 3 hambatan berarti R1, R2, dan R3. Nah, soalnya adalah tentukan besar hambatan dari rangkaian berikut. Jadi karena ini adalah rangkaian seri, maka total hambatannya itu ialah kita menjumlahkan semua hambatan yang ada. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Berarti R totalnya adalah R1 nilainya 3 ohm, R2 nilainya 4 ohm, dan R3 nilainya 6 ohm. Maka totalnya nih adalah 13 ohm. Jadi besar hambatan pada rangkaian di samping adalah 13 ohm. Soal selanjutnya, tentukan besar hambatan dari rangkaian berikut. Oke, kita langsung saja. Berarti R total sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. R1 nilainya itu adalah 3 ohm ditambah R2 8 ohm ditambah R3 adalah 12 ohm. Maka R total atau hambatan pengganti dari rangkaian di samping itu adalah 23 ohm. Oke guys, soal selanjutnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Lihat, rangkaian listrik yang disoal itu disusun secara seri. Jika R1 sama dengan 1 ohm, R2 adalah 2 ohm, dan R3 3 ohm, kemudian nilai E adalah 9 volt, maka besar kuat arus yang mengalir adalah. Berarti kalian disuruh cari kuat arusnya, berarti I-nya. Berarti kita menggunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, nilai V kan sudah diketahui di soal, yaitu 9 volt. Berarti nilai R-nya belum. Bagaimana caranya? Ya, kita cari nilai R-nya menggunakan rumus dari rangkaian seri. Berarti R totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka R1-nya itu adalah 1 ohm, R2 2 ohm, R3 itu adalah 3 ohm. Berarti ini totalnya adalah 6 ohm. Maka kita masukkan di sini. Berarti V-nya adalah 9 per R-nya itu adalah 6. Maka besar kuat arusnya adalah 1,5 ampere. Oke, seperti itu guys. Sekarang kita bahas rangkaian paralel guys. Kalian perhatikan baik-baik gambar dari rangkaian paralel ini. Kalian tentu lihat bahwa susunannya itu berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kan tadi dia disusun secara berdampingan. Kalau rangkaian paralel dia disusun itu atas bawah. Berarti ini rangkaian paralel itu disusun secara bercabang. Jadi lampu yang di atas sama lampu yang di bawah itu disusun secara bercabang. Nah, karena pada rangkaian paralel itu hambatannya atau lampunya disusun secara bercabang, berarti kuat arus yang diterima tiap hambatan itu berbeda dong. Jadi, kuat arus yang diterima lampu 1 itu akan berbeda dengan kuat arus yang diterima lampu 2. Itu beda nilainya ya, guys. Itu beda jumlah kuat arus yang diterima. Akan tetapi, kuat arus sumber energi yang kalian gunakan akan sama jumlahnya dengan seluruh kuat arus semua hambatan. Jadi kalau kalian mau mencari kuat arus totalnya, kalian sisa menjumlahkan saja kuat arus pada tiap hambatan yang kalian gunakan. Jadi dituliskan I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Kemudian dari segi tegangan pada tiap hambatan itu akan bernilai sama, sehingga secara matematis dapat dituliskan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Untuk mencari hambatan totalnya, kalian lihat bahwa rangkaian seri dan rangkaian paralel itu beda. Rangkaian paralel itu merupakan kebalikan dari rangkaian seri. Jadi dapat dicari dengan menggunakan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Seperti itu guys untuk rangkaian paralel. Oke, kita langsung masuk ke soal ya. Tentukan besar hambatan dari rangkaian berikut. Nah, karena rangkaiannya disusun secara paralel, berarti kita menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2
ditambah 1 per R3. Nah, masukkan masing-masing nilai R-nya. R1 itu 3, berarti 1 per 3, ditambah R2 4, berarti 1 per 4, ditambah R3 itu 6, berarti 1 per 6. Nah, kalau sudah seperti ini guys, kita samakan penyebutnya. Berarti kita pakai penyebut 12. 12 bagi 3, 4. Kali 1, 4. Ditambah 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Ditambah 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Maka 1 per R total itu sama dengan 4 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya adalah 9 per 12. Nah, kalian belum boleh berhenti sampai di sini karena yang ditanya itu adalah R totalnya, bukan 1 per R total. Berarti R total adalah kalian balik persamaannya, berarti menjadi 12 per 9. Maka ini hasilnya adalah 1,3 ohm. Oke, soal berikut, kalian masih disuruh mencari besar hambatan. Nah, rangkaiannya masih rangkaian paralel, berarti 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per R total itu masukkan masing-masing nilai R-nya. Berarti 1 per 3 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kalian tak bisa jumlahkan langsung ya, samakan penyebutnya. Kita menggunakan penyebut 24, oke. 24 dibagi dengan 3 hasilnya 8. 8 kali 1, 8. 24 bagi 8, 3. 3 kali 1, 3. 24 bagi 12, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 1 per R total itu adalah 8 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya adalah 13 per 24. Berarti R totalnya ini adalah kalian balik. Berarti 24 per 13. Maka hasilnya adalah 1,85 ohm. Oke, soal terakhir guys. Tentukan besar I1, I2, dan I3 jika nilai I sama dengan 24 ampere dan juga R1 3 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Yang pertama, kita cari dulu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu R totalnya berapa. Berarti karena ini rangkaian paralel, berarti kita cari R total menggunakan rumus rangkaian paralel. Berarti 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Masukkan masing-masing nilai R-nya. Berarti R1 itu adalah 3, R2 itu adalah 4, dan R3 itu adalah 6. Nah, kalau sudah, samakan penyebutnya masing-masing. Kita menggunakan penyebut 12. Berarti 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. Dan 12 bagi 6 adalah 2. Maka 1 per R total itu adalah 4 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya 9 per 12. Maka R totalnya ini adalah 12 per 9. Hasilnya itu 1,33 ohm. Setelah didapat R totalnya, kita cari V totalnya lagi. V total kita cari menggunakan rumus I dikali R total. Berarti I-nya adalah 24 ampere dikali R-nya adalah 1,33. Ini hasilnya adalah 31,92 volt. Kalau sudah didapat nilai V totalnya, baru kita bisa cari nilai I1, I2, dan I3. I1 berarti I sama dengan V per R1. Berarti V-nya adalah 31,92 dibagi R1 adalah 3. Maka ini hasilnya adalah 10,64 ampere. Kemudian I2 kita cari menggunakan rumus I sama dengan V per R2. Berarti 31,92 bagi R2 itu 4. Maka ini hasilnya adalah 7,98 ampere. Dan yang terakhir yaitu I3.
Berarti kita cari menggunakan rumus V per R3. Berarti 31,92 per R3 itu adalah 6. Berarti ini hasilnya adalah 5,324. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.